Shalom everyone. Selamat bertemu kembali pada saat ini. Inilah hari Minggu. Saat ini yaitu tanggal berapa ini? Tanggal 27 November tahun 2022. Ya, nama saya Cornelius Ritiau. Kami dari Great Commission Gospel Ministry, bahasa Indonesia dari Pelayanan Amanat Perintah Agung, itu nama persekutuan kami. Kami bersukacita, khususnya saya bersukacita, sekali lagi diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan, adalah satu kehormatan bagi saya. Dan juga bisa bersama-sama dengan Anda sekalian, mungkin di rumah, melalui Facebook, atau mungkin juga ada di mana saja, di mana Anda berada, berada saat ini, Anda bisa beribadah bersama kami sambil mendengarkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, saya pernah mempunyai seorang teman yang menunjukkan kepada saya berapa banyak dia memiliki kartu kredit card. Dia katakan, Pak Ritio mau lihat kredit card saya. Lantas dia ambil dompetnya, dia buka sampai ke bawah. Dari sini sampai ke bawah begitu banyak. Dan dia berpikir semakin banyak dia memiliki kartu kredit card, semakin mudah dia berbelanja gitu. Ini agak ada waktu yang lalu, udah beberapa tahun lalu gitu, saya ingat. Jadi kemana dia pergi berbelanja, sedikit-sedikit dia membayar dengan kredit cardnya ini. Dia pakai, ada yang model-model segala macam banyaknya gitu. Tetapi yang dia tidak begitu paham, bahwa dia harus membayar kredit card itu di setiap akhir bulan. Setiap bulannya, akhir bulan itu harus dibayar, betul, kredit cardnya. Jadi semakin banyak dia memakai kredit card itu, maka semakin banyak dia harus apa? Membayarnya. Apalagi kita tahu kalau kredit card tidak ada boleh late payment. Bayarnya harus pas, kalau tidak kita di-charge lagi lebih gitu. Kalau di Amerika itu mahal di-charge-nya, melebihi tanggal yang sudah ditentukan. Jadi hari ini kita akan belajar satu hal yang mirip seperti itu. Seperti kredit card. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih pada siang ini kami boleh berkumpul bersama kembali lagi, berkumpul untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Dan juga hamba mohon kiranya Tuhan berkati kami, jemaat-Mu yang ada. Berkati hamba-Mu ini, yang terutama berkatilah firman-Mu, supaya kami boleh mengerti dengan jelas dan boleh kami pakai dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua kita katakan. Amin. Jadi kita akan seperti biasanya, saya akan mulai dengan ayat favorit saya. Boleh tidak? Saya suka ayat favorit, jadi saudara di rumah boleh mengerti kenapa saya pakai favorit ini. Karena seringkali pengalaman saya itu, kalau saya kemana-mana, setiap habis ibadah orang bilang, Pak Ritiau, khotbahnya agak keras Pak gitu. Agak tajam gitu kedengarannya. Padahal saya khotbah dengan secara yang sederhana sekali ya, yang bisa dimengerti. Apalagi semuanya nanti kita lihat dari firman Tuhan. Jadi bukan perkataan saya pribadi. Tapi anyway, kita akan baca, kita mulai dengan baca 2 Timotius pasal 3, 16-17. Saudara bisa ikuti, di sini dituliskan, kita baca bersama. 1, 2, 3. Segala tulisan, yaitu ayat-ayat Alkitab, yang diilhamkan, katakan diilhamkan, Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, amin, dan untuk mendidik orang dalam apa? Kebenaran. Katakan sekali lagi, dalam kebenaran. 17 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, yaitu jemaat Kristus, katakan diperlengkapi, amin, diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan yang baik. Jadi itulah firman Tuhan, khususnya akan kita pelajari hari ini. Dengan kata-kata itu, mari kita lihat judulnya. Mulai kita ke title,
Kita baca judulnya, saya ambil kenikmatan dan upah dosa. Sekali lagi, kenikmatan dan upah dosa. Judulnya, temanya, dosa menghasilkan maut. The pleasure and wages of sin. Subtitle, the wages of sin is death. Jadi kita akan pelajari pada hari ini, yaitu dosa itu seperti pleasure, kesenangan gitu. Jadi seperti credit card ya, pakai credit card, charge gitu. Tapi akhir bulan harus dibayar. Coba kita masuk poin nomor 1. Poin nomor 1 kita lihat, Tuhan Allah tidak mencobai siapapun. Sekali lagi, Tuhan Allah tidak mencobai siapapun. Dari Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Mari kita baca ayat 13-nya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia atau Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Sekali lagi, Allah sendiri apa? Tidak mencobai siapapun. Verse 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Katakan diseret dan dipikat olehnya. 15. Dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dosa itu melahirkan maut. Jadi saudara, kita baca tadi ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan bukan dari Allah. Amin. Allah tidak mencobai dan dia tidak dicobai juga dari yang jahat. Tapi tadi ayat 14 dikatakan kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Hasrat hati kita sendiri. Coba verse 14, Stephen go back ke ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang, katakan tiap-tiap orang, dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Berarti Tuhan tidak ikut campur, oke? Di dalam hal ini Tuhan tidak ikut campur. Jadi kalau kita jatuh dalam suatu hal karena dosa, jangan bilang ini Tuhan ini sedang apa. Tuhan tidak ikut campur. Seperti tadi pagi anak kami Andrew berkhotbah tentang bangsa Israel yang tegar teguh, kepala batu lah boleh saya katakan. Sudah begini, tapi Tuhan masih tetap setia. Amin. Kesetiaan Tuhan selama-lamanya. Begitu juga kita akan belajar bahwa pada hari ini, walaupun kita sudah berdosa, kita memilih untuk jatuh, tapi Tuhan tetap baik kepada kita. Dan yang paling bahaya dikatakan tadi, dosa itu verse 15, Stephen, if you can read verse 15 lagi, dikatakan apabila dosa itu sudah matang, dosa itu melahirkan maut. Melahirkan maut. Maut artinya terpisah dari Allah. Maut ini terpisah dari Allah. Bahkan bisa sampai selama-lamanya. Itulah maut. Bahasa Inggris bilang death, kematian, bring forth death. Terpisah, you're being separated from God. Maybe forever if you continue sinning. Alright, so point number 2. Point number 2, setiap dosa ada upahnya. Every sin has wages. Setiap dosa ada upahnya. Jadi jangan kita enjoy dosa ya pleasure, tapi firman Tuhan mengajarkan ada upahnya. Seperti tadi kita credit card. Ada, kamu mesti bayar. Kalau nggak bayar ada upahnya tidak. Bisa masuk penjara tidak. Apalagi kalau pakainya yang nggak tanggung-tanggung beli mobil baru, charge, katanya nggak dibayar ya ditangkap kita. Udah panggil kolektor ya, di kolektor ya, itu bahayanya. Maut lah, pasti ada upahnya. Coba kita baca Roma 3:23. Jadi dikatakan, karena semua orang, katakan semua orang, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang termasuk kita ya tidak ya? Kita semua. Next verse, Roma 6:23a-nya saja kita baca. Sebab upah dosa ialah maut. Terpisah dari Allah. For the wages of sin is death, separated from God. The Bible says. Ada upahnya. Ya, masalahnya berapa banyak dosa kita harus lakukan supaya kita menjadi orang berdosa. Nggak perlu banyak-banyak ya tidak. Sedikit, apalagi dikatakan kita semua sudah berbuat dosa. Bagaimanapun dibilang, saya nggak pernah ini, nggak pernah. Tetap firman Tuhan bilang, kita sudah dari, orang Jakarta bilang, dari sononya lah gitu. Kita sudah berbuat dosa. Dan setiap dosa itu ada
upahnya. Siapa yang katakan? Firman Tuhan. Jadi saya tidak suka mengatakan, kamu jangan berdosa, nanti kamu ada. Enggak, firman Tuhan bilang itu, betul tidak? Sebab upah dosa ada upahnya, ya tidak? Upah dosa ialah maut. Jadi pelajaran hari ini kita mengerti sekarang sampai sini kita berdosa gitu. Kita setelah melakukan hal-hal dosa artinya segala sesuatu hal yang kita lakukan di luar firman Tuhan. Atau boleh saya katakan dosa itu kita lakukan, kita melanggar firman Tuhan dengan sengaja. Seperti siapa? Adam dan Hawa. Mereka melanggar firman Tuhan. Mereka pikir bisa menikmati buah yang sudah dilarang, dilihat enak, dijamah lagi, ini enak nih dilihat. Seperti firman Tuhan tadi, terus direnungkan, ya tidak. Akhirnya mulai melahirkan dosa. Jadi salahnya dewean, ngerti orang Jawa bilang. Bukan salah Tuhan, iblis saja mengganggu, tapi dia mulai menggiurkan dan segala gitu lah. Jadi, tapi sekarang kita ada satu masalah besar, yaitu karena kita semua sudah berbuat dosa. Jadi, bagaimana di hadapan Tuhan gitu. Tadi kita katakan kita berdosa karena kita melanggar firman Tuhan. Boleh dikatakan kita harus kembali supaya pelanggaran ini bisa dibereskan dengan Tuhan. Dikuduskan dalam kata lain. Jadi kita memerlukan seorang lawyer gitu. Kita ada masalah, kalau saudara ada masalah di Amerika ini, lawyer itu tidak disukai orang gitu. Tapi dibutuhkan gitu ya. Ada cerita lucu, kalau kita lagi bawa mobil kecepatan tinggi, tiba-tiba ada lawyer sama ular nyebrang. Terus saudara bagaimana mobil? Keseleo gitu mobilnya, yang mana yang Anda tabrak? Lawyer apa ular? Orang Amerika bilang, oh lawyernya yang kita tabrak. Jadi orang tidak suka lawyer di Amerika karena bayarannya tinggi-tinggi dan suka begitu lah, ngeyel lah, nggak mau dengar, bilang itulah lawyer di Amerika. Jadi Bapak Ibu kita harus punya lawyer juga. Kita harus punya pengantara antara kita dengan Allah. Karena kita berdosa terhadap Allah. Harus ada pengantara. Nah, point number 3, kita akan lihat Stephen. Jadi, siapakah pengantara dan penolong kita? Jadi kita sudah settle, kita bilang manusia sudah berdosa, sekarang terhadap Allah kita memerlukan pengantara. Who is our advocate and intercede? Orang yang mewakili kita. Coba kita lihat 1 Samuel 2:25 bagian A. Kita baca bersama 1, 2, 3. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Baca yang keras. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Jelas tahu? Samuel kita baca, kalau kita berdosa dengan orang lain, Tuhan bisa mengadili. Tapi kita berdosa terhadap Tuhan, seperti saya katakan tadi, dosa adalah karena kita melanggar firman Allah, betul? Dosa karena kita melanggar firman Tuhan. Itulah dosa. Setiap firman Tuhan, makanya seperti tadi pagi anak kami Andrew berkhotbah bahasa Israel, mereka ini bingung. Nabi Yeremia sampai bingung sama ini bangsa-bangsa ini, bagaimana mereka sudah dipilih Tuhan, dikasih Tuhan, tetap masih membangkang dan sebagainya. Akhirnya Andrew katakan, datanglah Tuhan Yesus yang bisa restore, katakan restore, membereskan bangsa ini dan juga umat manusia pada umumnya. Jadi dikatakan dari verse Samuel, siapakah menjadi pengantara kita? Wah, mungkin orang berpikir agama nih pasti nih. Wah, ini pasti agama nih, Fariseo mau ngomong agama. Well, maybe not. Barangkali juga bukan. Pengantara berarti harus ada satu orang gitu. Nah, agama kita tahu bukan orang kan. Agama orang bukan? Bukan. Agama bukan manusia. Nah, yang berdosa bukan agama, yang berdosa manusianya, ya tidak? Walaupun Anda dari agama apapun, yang berdosa bukan agamanya. Yang berdosa orang-orang yang ada di dalam agamanya. Boleh tidak? Jadi orang manusianya. Jadi manusianya yang perlu pengantaranya gitu. Tidak peduli Anda di agama apa. Make sense? Anda bilang agama saya begini, apa saya baik. Boleh, silakan. Tapi yang perlu sebagai kita yang sudah berbuat dosa, firman Tuhan katakan kita semua sudah berbuat dosa, kita perlu pengantara terhadap Tuhan. Tadi buku ini katakan kita betul. Kalau kamu berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantaraan baginya? Bagi kita harus ada pengantara, harus ada
lawyer. Oke, coba 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca 1, 2, 3. Anak-anakku, ini buku Yohanes dituliskan kepada orang-orang Kristen. Betul? Makanya ini kitab buku Yohanes, tulisan bukan Injil, tapi ini buku 1 Yohanes pasal 2, 21. Ini tuliskan untuk orang Kristen, makanya Yohanes sebut anak-anakku. Hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Bahasa yang keras. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita, katakan kita, mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu siapa? Yesus yang adil. See? Menjawab tadi Samuel. Gitu. Pertama Samuel, tadi kita baca, who is our intercede? Siapa pengantara kita? Dijawab oleh buku Yohanes. Siapa pengantaranya? Jelas sekali kan? Pengantaranya pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. My little children, these things I write to you so that you may know or not sin. And if anyone sins, we have an advocate, lawyer with the Father. His name is Jesus Christ, the righteous one. Nah, kalau saudara mau menolong orang yang dipenjara bersalah, harus orang yang menolongnya tidak punya salah, betul? Kita tidak bisa menebus orang yang salah dengan kesalahan juga. Misalnya saya masuk penjara, terus Anda bilang, Pak, saya mau tebus Bapak di penjara. Kan dicek, Bapak juga ada urusan sendiri. Bapak punya kesalahan sendiri, Bapak juga mesti masuk penjara gitu. Jadi kita berdua perlu lawyer, ya tidak? Nggak bisa orang berdosa menolong orang berdosa terhadap Tuhan. Kita membutuhkan satu orang yang righteous. Artinya righteous artinya with no sin. Orang yang benar, dikatakan di sini yang adil. Kristus righteous maksudnya ya benar lah, adil. Tuhan kita Tuhan adil. Dia menghukum orang nggak sembarangan. Kita belajar minggu lalu, Tuhan itu berbuat sesuatu karena dia diperintahkan oleh Bapa di surga. Kata-kata dan sebagainya, oke. Jadi, dijawab tidak kita? Kita ada pengantara ya. Bukan perantara, tapi pengantara berbeda ya. Bukan perantara, Tuhan Yesus itu bukan perantara gitu. Kita pengantara, lawyer. Jadi oke. Jadi seperti apa di Indonesia lawyer itu apa? Pengacara gitu, apa seperti itulah. Yang membela kita, boleh gitu ya. Ada seorang yang membela kita, tapi seorang yang tidak bersalah. Bahasa Inggris bilang righteous, the righteous one. Terus apa adil, artinya tidak bersalah lah gitu dan adil. Oke, jadi kita tahu itu. Sekarang kita baca Roma 5 ayat 8. Makanya Tuhan Yesus datang. Akan tetapi Allah menunjuk kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita apa? Ketika kita masih berdosa. Jadi I like bahasa Inggris, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Jadi kalau kita pelajari Yohanes 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikan anak yang tunggal, itu barang siapa percaya kepada dia tidak akan binasa melainkan diselamatkan. Itu Yohanes 3:6. Tapi sekarang ayat di Roma 5:8 ini dikatakan Allah menunjukkan gitu. Jadi Allah nggak gombal, betul. Nggak cuma ngomongnya aku kasih kamu, tapi dia tunjukkan dia mengutus anaknya sendiri namanya Tuhan Yesus mati untuk kita. Bahasa Inggris kata on our behalf, mewakilinya ketika kita masih berdosa. Nah, siapa Tuhan Yesus ini? Pengantara. Lawyer. Ngerti? Kalau nggak pakai Tuhan Yesus, nggak ada lawyer, kita susah ketemu Tuhan. Kalau kayak saya pernah masuk ke pengadilan di sini di Los Angeles, pengadilan imigrasi, ditanya, lawyer kamu mana? Nggak ada, pulang, disuruh pulang. Di Amerika begitu. Kalau kita ada masalah court, kita pengadilan, jaksanya tanya, kamu lawyernya mana? Oh, saya nggak pulang, cari. Apa kita carikan buat kamu gitu. Karena apa? Seorang lawyer itu mengerti bahasa hukum. Pakai kode-kode number gitu semuanya. Oh, menurut hukum code in number code saya juga suka bingung. Kamu bersalah karena code-code ini semua ada kode-kode gitu. Nah, kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak kode-kodenya? Kalau dia mewakili kita di hadapan Bapa di surga. Oh Bapak, ya menurut ini kode saya tahu Pak, yang gini. Gitu. Amin. Jadi kita punya seorang lawyer. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Luar biasa tidak? We have a lawyer, advocate, pengantara yang ditanyakan oleh Samuel. Siapakah pengantara kita? Dijawab oleh firman Tuhan sendiri. Amin. Coba dikatakan lagi, kita sudah baca tadi bagian A-nya, sekarang bagian B-nya.
dua-duanya lah AB, Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, bahasa yang keras sekarang. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, di sini dikatakan Kristus Yesus itu bukan hanya lawyer, tapi dia juga mewakili kita sebagai apa? Tuhan. Saudara boleh berdebat sama saya. Saudara boleh mengatakan, wah ini Ritya udah kacau ngomongnya kok Yesus dibilang Tuhan gitu ya. Wah, saya tidak usah berdebat. Seperti saya katakan tadi, yang berdosa bukan agama. Bukan. Saudara boleh ikut dari agama apapun, yang berdosa Anda dan saya. Yang bertanggung jawab bukan agama. Agama tidak bisa mewakili kita di hadapan Bapa karena dosa kita. Tidak ada agama yang berdosa, orang-orangnya yang berdosa. Amin. Ngerti ya? Jadi yang memerlukan lawyer, orang-orangnya. Mau saudara agama apapun juga. Jadi kalau saya bilang, firman Tuhan mengatakan kita mempunyai hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, memang dia Tuhan. Seperti minggu lalu kita belajar, Tuhan Yesus mengatakan, aku turun dari sorga. Minggu lalu, ingat? Di mana ada seorang pemimpin agama, bahkan seorang nabi yang mengatakan, oh saya turun dari sorga. Coba Anda orang-orang yang beragama ya, mungkin Anda pemimpin agama atau apapun, berani tidak Anda bilang saya turun dari sorga? Siapa yang berani? Pernah dengar tidak? Tidak ada yang berani bilang, saya turun dari sorga. Tapi Yesus Kristus mengatakan, aku turun dari sorga. Berarti dia tahu sorga di mana, betul? Dan aku mewakili kamu untuk masuk surga. Tepuk tangan dong Tuhan Yesus. Karena aku tahu caranya, aku tahu jalannya, betul? Aku tahu. Malah dia bilang di Yohanes 14 ayat 6, ayat favoritnya si Mas ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang datang kepada Bapa di sorga kecuali melalui aku. Dia tahu karena dia turun dari sorga. Nah sekarang dikatakan dia ini adalah lawyer kita, pengantara kita. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, gitu dong. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, siapakah pengantara dan penolong kita? Alkitab menjawab, saya tidak usah mangap-mangap. Alkitab menjawab, jelas namanya siapa? Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Allah mau berdebat silakan. Tapi saya kasih tahu bahwa Anda dan saya memerlukan lawyer. Kita tidak bisa masuk surga dengan usaha sendiri. Baik kan Anda mau diadili hukum mati, oh aku mau usaha supaya aku nggak dihukum mati, silakan. Tanpa lawyer, tanpa pengacara. Kita lihat di Indonesia, semua orang dihukum membutuhkan pengacara. Betul? Walaupun kita harus bayar mahal, betul tidak? Di Amerika tuh lawyer mahal sekali, makanya orang tidak suka. Disuruh nabrak ular, apa lawyer, dia pilih lawyer. Tapi yang luar biasa pengantara kita ini nggak perlu dibayar. Amin. Berarti pujian dong, senang. Kita nggak usah bayar. Malah dia bilang, aku yang beli kamu dengan harga tunai, dengan darahku. Haleluya. Oh Tuhan Yesus dibilang, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik apa memberikan apa? Nyawanya. Kita nggak usah bayar kok, dikasih nyawa malah. Untuk dia berikan nyawanya untuk kita berdamai dengan Allah. Amin. Dahsyat. Dahsyat tidak? Nah, poin terakhir, poin keempat, the last point, Stephen, kita baca. Bagaimana segala dosa-dosa kita disucikan? How do our sins be purified? Atau holified, you want to say, or forgiven, or that kind. Nah, kita akan baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. Ada sedikit panjang, tapi ini saya suka menjawab dari firman Tuhan. Nah, kita sudah ada masalah, oke? Kita sudah masalah, kita perlu pertolongan, ya tidak? Iya tidak. Kita dalam bumi ini aja, tadi firman mengatakan berdosa sama manusia, Allah tolong gitu ya. Tapi kalau berdosa terhadap Allah, siapa yang tolong? Kan ditanya tadi sama, kalau kita berdosa terhadap Tuhan Allah, siapa yang nolong? Siapa yang intercede kita? Siapa yang mewakili kita? Siapa yang jadi pengacara kita? Ya kita baca Tuhan Yesus. Nah sekarang waktu kita mau menghadap kepada Allah yang kudus, kita harus dikuduskan, ya tidak? Kita harus tidak bisa nyelonong masuk surga dengan keadaan berdosa karena kita semua sudah berbuat dosa. Jadi dosa ini harus dibereskan dan kita tahu dosa ini dibereskan dengan pengacara namanya Tuhan Yesus, dibela kita, oke? Karena di firman Tuhan dikatakan iblis itu penuduh.
Jadi yang penuduhnya tuh iblis tuh, kamu kan Cornelius, saya tahu kamu kan dulu gini dulu segala macam lah di night club segini kamu di band. Iblis tuh begitu, tapi Tuhan Yesus bilang, he's mine. Saya pengacaranya, dia, kamu cukup interogasi. Tanpa saya, kamu nggak boleh ngomong sembarangan, gitu kan? Sering lawyer. Sekarang saya di sini, kamu stop penuduh. Sekarang kamu ngomong sama saya, gitu. Saudara, satu kali di hadapan iblis nuduh Tuhan, mau kemana? Itu si ini si itu, stop. Sekarang dia, kamu nggak bisa langsung ngomong buat pada dia, kamu harus ngomong. Haleluya. Tepuk tangan dong Tuhan Yesus. Dan dia adil. Dia nggak sembarangan, dia juga menghukumi menurut kata-kata perintah siapa? Bapa di sorga. Tuhan Yesus tuh nggak somplak orangnya, ya tidak. Lawyer kadang ngomongnya buat karena uang makin banyak dibayar, makin banyak cepet soalnya gitu ya. Gitu. Tapi Tuhan Yesus nggak begitu modelnya. Amin. Ya, kita baca sama-sama 1 Yohanes 1:5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Makanya saya bilang tadi, kita tidak bisa masuk stay there, verse 5 Stephen. Stay there. Sorry, thank you. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, dosa itu dosa gelapan. Kita nggak bisa nimbrung datang ke Allah tanpa dikasih terang dulu. Nggak bisa ketemu. Firman Tuhan bilang gelap sama terang nggak bisa bersatu gitu. Kayak bensin sama air. Untuk kita bersatu dengan Allah, kita harus menjadi terang itu juga. Diterangi, dikuduskan dan sebagainya. Next verse, can you go verse 6. Dan jika kita katakan bahwa kita beroleh, nah ini saya bilang tadi, persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, seperti saya bilang tadi, kita berdusta. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Amin. Kalau kita bilang, oh saya ini hebat, sebagainya macam saya ini, saya pemimpin agama dan sebagainya. Tapi di sini dikatakan kamu masih hidup dalam kegelapan dengan dosa. Kamu berdusta. Amin. Kita belajari khotbah saya pernah, Tuhan jijik sama pendusta. Tuhan jijik dengan pembohong. Di Mazmur kalau tidak salah ya, pasal 5 apa 6. Tuhan jijik pendusta. Tuhan membinasakan pembohong. Bayangkan, ini mau masuk surga tapi masih hidup dalam kegelapan. Next verse, Stephen. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, yaitu Allah, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain. Bahasa yang keras. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Siapa yang menyucikan? Darah Yesus. Bapak Ibu, boleh saya ngomong ini, mungkin Anda nggak suka ya. Tapi saya masih ketahui kebenaran firman Tuhan. Di sini dijelaskan, baik-baik, dengar, untuk kita bisa datang kepada Allah, kita harus disucikan oleh darah Yesus. Tadi dia katakan, Dia mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Tidak ada dikatakan kita disucikan dengan minyak urapan. Ada tidak? Nggak bisa. Kita disucikan dengan berdoa puasa. Ada tidak? Kita disucikan dengan segala macam kita lakukan sebulan, semalam, gitu, segala macam lah. Oke, pokoknya melayani. Tidak mungkin terjadi. Kita datang pada Allah yang bisa menyucikan Anda dan saya dari dosa-dosa kita. Segala dosa-dosa, saya katakan, kita akan baca ayat. Segala dosa, yaitu hanya darah Yesus, katakan darah Yesus. Tidak ada lain. Hal-hal lain yang mengatakan bisa membuat kita suci dari Tuhan itu adalah penyesat. Penyesat benar-benaran. Enggak ada ayat yang mengatakan bahwa kita bisa dikuduskan dengan barang-barang aneh gitu ya, kecuali darah Yesus. Ada amin? Next verse, Stephen, verse 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam. Jadi mungkin Bapak Ibu orang-orang agama mendengar khotbah ini ya, saya dengan lembut ngomongnya. Mungkin Bapak orang beragama, Bapak bukan orang Kristen. Oh, Bapak bilang mungkin dan Ibu, oh saya bisa, dosa saya diampuni dengan cara begini, begini. Silakan. Dan saya nggak pernah berbuat jahat, saya nggak pernah bunuh orang, saya tidak pernah mencuri. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda tidak pernah berdosa, Anda menipu diri Anda sendiri. Karena firman Tuhan jelas mengatakan kita semua sudah berdosa. Saya pernah berdosa. Saya ini bukan orang sempurna, saya hanya diampuni oleh Tuhan. Darah Yesus, amin. Kita bukan orang suci. Kita bukan orang kudus, kita adalah yang dikuduskan.
Beda kan? Oh saya hebat loh, saya begini, saya pemimpin. Wah silakan. Coba datang di hadapan Tuhan. Akhirnya yang menghakimi kita kan akhir kiamat kan siapa yang menghakimi? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan yang mendingan daripada sebelum kita dituduh sama Tuhan Yesus, kita berteman aja sama Tuhan. Amin. Kemarin kan kita belajar, kita bermusyawarah lah sama Tuhan Yesus. Sama-sama jadi golongan dia kan. Jangan sampai Tuhan bilang, oh saya tidak kenal kamu yang berbuat kejahatan. Sakit hati tidak ya. Itu minggu lalu, saudara baca minggu lalu ya. Oke, dah. Jadi kita menipu diri, udah susah menipu orang lain, sekarang nipu diri sendiri ya. Verse 9, nah ini kita mengakui ya, oke. Jika itu artinya kondisi. Jika misalnya kita mengaku dosa kita, maka kita adalah, Allah adalah setia dan adil. Sehingga ia akan apa? Mengampuni berapa banyak? Segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Siapa yang mengampuni? Allah. Siapa yang menyucikan? Darah Yesus. Amin. Dari segala kejahatan, dari segala. Segala itu berarti berapa persen? 100%. Wah, Bapak ngomongnya kacau, masa kita bisa disucikan dari segala dosa. Bapak nggak tahu kejahatan, sorry, excuse me. Bapak nggak tahu kejahatan saya begini. Saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Makanya Allah mengatakan, kamu mau damai sama saya? Kamu udah tahu kamu berdosa, mau damai? Nih, saya kasih tahu, ada pengantaranya. Kalau kamu datang kepada saya kan harus ada pengantaranya. Namanya siapa? Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Jadi di sini dikatakan jika kita mengaku. Saya tidak paksa Anda untuk mengaku di rumah kalau Anda orang berdosa. Karena ada kondisi, ada syaratnya. Jangan nyelonong aja ke orang mau ibadah langsung otomatis disucikan, tidak. But kami dari golongan Kristen. Tapi bukan berarti kami masuk gereja langsung dosa kami disucikan. Why? Gereja bukan Tuhan dan Tuhan bukan gereja. Jadi bukan kita nyelonong, wah saya mau nongolin muka ke gereja supaya mudah-mudahan saya disucikan. Nggak bisa. Pengertian Alkitab, gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah manusia. Manusia tidak bisa menolong manusia, saya katakan tadi. Tidak bisa. Sedangkan lawyer kita adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Memerlukan Tuhan untuk berdamai kita kepada Allah yang adalah Tuhan juga. Manusia enggak bisa. Oke, verse 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia, yaitu apa, Allah, menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Clear? Nah, kalau saya bilang, wah, panitia, mungkin Bapak ya, besarin naik dan sebagainya. Bapak mungkin bersalah dosa. Kita semua sudah berdosa. Mungkin Bapak dosanya kecil, saya besar, tidak peduli ya. Tuhan tetap orang berdosa kita, oh saya hebat, saya nggak usah gitu. Kalau Anda bilang Anda tidak pernah berbuat dosa, Anda menipu, membuat diri sendiri dan membuat Allah, Tuhan menjadi penipu. Wow. Nah inilah kita masalah manusia. Sering tidak kita membuat Allah jadi penipu? Sering tidak? Oh saya nggak salah, saya hebat. Saya nih orang hebat, banyak kesaksian lah begitu, saya nggak mau buang waktu ngomong gitu, Anda mengerti maksud saya. Kita bukan orang kudus, bukan suci, kita yang dikuduskan karena kita mengaku segala dosa kita dengan jujur. Saya akui dosa saya 50 tahun yang lalu, saya berdoa. Tuhan ampuni saya segala dosa saya buka hati terima Tuhan Yesus, oke? Dan di sini jelas sekali kalau Anda bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia itu adalah menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Nah saya mau tanya, saya tahu Anda akan jawab cepat, saya tahu. Saya tanya ini Anda pasti jawab cepat. Allah pendusta tidak? Cepat nggak? Allah pendusta tidak? Tidak. Kenapa kita membuat dia jadi pendusta? Halo? Nah kita percaya dia tidak bukan pendusta. Oh Pak, saya percaya Allah bukan pendusta. Tapi firman Tuhan bilang kalau Anda mengatakan Anda belum pernah berdosa, Anda dengan sadar mengatakan Allah itu
Dusta. Karena firman Allah mengatakan semua orang sudah berbuat dosa. Bahkan ada firman kata kita lahir dengan itulah gitu. Anak kecil pun sudah bisa menipu. Kami punya cucu udah 2-3 tahun udah bisa ngebohongin oma opanya gitu. Waktu nggak jelas tapi udah tahu lah gitu. Dari mana mereka belajar. Nggak ada sekolah. Kami sudah Amerika sudah lama, sudah 47 tahun lebih. Nggak ada sekolah universitas bagaimana caranya korupsi. Nggak ada. Ada tidak? Di Indonesia ada tidak? Universitas bagaimana caranya korupsi. Kita tahu nggak korupsi? Otomatis ya tidak. Tidak usah sekolah juga bisa, ya tidak. Amin. Nah, jadi panitia, oke. Ini hari kita akan akui dosa. Saya akan akui dosa saya. Saya kasih tahu Bapak begini. Waktu saya bertobat saya tidak punya agama. Ayah saya pendeta, saya bukan. Saya besar di dunia gelap. Saya tidak punya agama. Sama sekali saya menyembah musik. Tapi pada saat saya bertolak saya panggil nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa hari nanti, oke? Kita berdoa sebentar lagi. Berdoa saja. Di Amerika dikatakan better try and fail is okay, better than fail to try. Saudara coba nggak rugi. Saudara nggak usah bayar banyak, nggak usah ada 1 sen, nggak usah bayar. Saya berdoa Tuhan bilang ampuni saya, Tuhan Yesus tolong menjadi lawyer saya gitu kan, gampang aja tidak? Nggak usah, itu tidak ada hubungannya dengan agama. Biar Anda agama apapun juga tidak ada hubungannya. Hanya mengaku aku pengen dosaku dibereskan oleh Tuhan, amin. Itu aja supaya aku dibenarkan dan sebagainya oleh Tuhan. Dan suatu saat ada masa pengadilan aku bebas. Karena ada firman Tuhan mengatakan setiap orang yang di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Di Alkitab mengatakan di Roma pasal 8 ayat 1 kalau tidak salah 2. Tapi kesimpulannya gimana? What's the application? Kita belajar. Saya sudah selesai. A-nya aplikasi A. Kesimpulan seperti adanya kenikmatan atau pleasure kita memakai kredit card. Begitu juga ada kenikmatan dosa atau pleasure of sin. Dan selalu akan ada apa? Upah dosa pada akhirnya. Dan upah dosa ialah maut. Bapak Ibu, tidak ada orang yang berselingkuh katakan, aku gak suka berselingkuh. Ya berselingkuh, pleasure, senang. Lupa suami, lupa istri. Karena apa? Pleasure. Ini contoh aja, saya tidak menuduh, oke? Contoh, oke? It's a pleasure of sin. We enjoy it. But yet, like a credit card, we have to pay. Right. Kita pleasure, sin, kita berdosa, but at the end of the day, we have to pay. Credit card. Sin is just like that. We have a pleasure of sin, they're doing this, menipu, korupsi, dan sebagainya. Nah, tapi pada hari terakhir itu akan dibereskan. Dan kalau itu tidak dibereskan, siapa yang celaka? Tuhan apa kita sendiri? Makanya disediakan lawyer, namanya Tuhan Yesus. B, Stephen. Ingat, lupa dosa ialah maut. Ingat, go back Stephen. Go back Stephen. Upah dosa selalu ada, upahnya maut. Saya katakan lagi, maut artinya Anda terpisah dari Allah. Walaupun Anda beragama apapun, saya kasih tahu. Allah cuma ada satu, Allah Esa. Orang Kristen percaya Allah itu Esa. Ada di kita percaya dengan Allah yang Esa, satu. Satu aja. Tidak ada 3 Allah, kita tidak percaya 3 Allah, satu Esa. Dikatakan firman Tuhan. Oke, yang Allah Abraham, Ishak dan Yakub, satu Allahnya, oke. Cuma fungsinya ya berbeda gitu, oke. Dan B, hal yang mana yang kita inginkan hari ini ya, menjadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran, di mana kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, pertanyaan ini saya lontarkan kepada kita semua. Yang kita pilihan, a choice. Kita pilih, which one you want to be? You want to be a slave of sin, or you want to be a slave of righteousness, so you may have eternal life. It's a choice. Hari ini kita bisa pilih. Jangan tunggu besok, karena besok ada harinya sendiri, ya tidak? Alkitab mengatakan mungkin hari kiamat bisa ini malam terjadi. Nah kita semua percaya hari kiamat Tuhan Yesus akan datang. Bisa terjadi malam ini, kan tidak ada pengumuman dengan Tuhan bilang, besok saya akan datang. Enggak ada, maka seperti pencuri katanya ya. Jadi ini hari kita ambil keputusan, Anda mau menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Dan firman Tuhan kita akan baca, kalau saudara menjadi hamba dosa akan bawa maut. Firman Tuhan bukan saya, makanya saya tidak suka buka mulut ngomong asal mangap doang. Oh Pak itu ngomong seenaknya. Tidak, kita baca ayatnya, oke? Mau hidup yang kekal apa enggak? Contoh Roma 6, 20-22. Let's read this, Stephen, Roma 6. Sebab waktu kamu hamba dosa, katakan hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Next verse, Stephen.
Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu, katakan malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Kematian di sini tadi katakan death, maut, bahasa Inggris death, yaitu terpisah dari Allah secara rohani. Ada dua kematian, mati badan sama mati rohani, ada pengadilan terakhir. Nanti kalau Anda punya nama tidak tercantum di buku kehidupan, kita dilempar ke api neraka, ada ayatnya. Itu kematian kedua. Tapi di sini kematian rohani, terpisah dari Allah. Karena apa? Dosa, kita menjadi hamba dosa, amin. Nah 22, kita baca sama-sama, jelas. Tetapi, katakan sekarang. Sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi apa? Hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, amin. Dan sebagai kesudahannya ialah apa? Hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. At the end, we will have everlasting life. Bapak Ibu, mendapat hidup kekal itu bukan usaha manusia. Bukan. Usaha Allah mencari manusia. Makanya kita baca tadi, Allah menunjukkan kasihnya, dikirim anaknya Tuhan Yesus. Mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Usaha. Saya akan berdoa dengan Anda sekalian. Setelah mendengar firman ini, pilihan Anda mana? Apa yang Anda pilih? Mau hidup sebagai hamba dosa atau hamba kebenaran? Firman Tuhan jelas mengatakan. Kalau Anda bukan hanya menyingkirkan kebenaran, Anda dikuduskan, sucikan, dan kita akan mendapat hidup yang kekal. Berapa lama hidup yang kekal? Ya kekal. Selamanya. Saya cek di kamus dictionary bahasa Inggris, kekal artinya limitless time. There's no time. Time is timeless. Eternal. Eternity. Selamanya. Tapi ada orang di bawah, Pak, kita selamat sebentar. No, kekal. Hidup kekal artinya kekal. Anda buka kamus Anda. Baca di kamus. Kekal artinya kekal. Tidak ada terbatas waktu. Amin. Nah ini hari juga Anda bisa begitu. Dan makanya Anda berdoa bersama. Sebutkan, Tuhan Yesus. Hari ini juga, setelah saya mendengar firman-Mu, aku mau mengaku bahwa aku adalah orang berdosa. Dan aku percaya Engkau akan menjadi pengantaraku. Oleh sebab itu, aku membuka hatiku. Bukan hanya saja percaya, tapi aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan ampunilah aku dari segala dosa-dosaku. Rubahlah hidupku. Bukan menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Supaya aku bisa mendapat hidup yang kekal. Tuhan Yesus, jadilah Raja dalam hidupku. Karena firman Tuhan katakan, Engkau adalah Raja di atas segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dalam namamu, Tuhan Yesus, aku berdoa. Semua katakan, amin. Ya, sekarang kita akan tutup, saya akan memberikan doa berkat. Kiranya kasih Bapa kita yang kekal, yang selamanya kasih itu tidak terbatas, kasih yang sangat agape, tidak pilih bulu. Dan yang telah mengutus pengantara kita, our lawyer, advocate, yang dengan anugerahnya yang selamanya, itu Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kita. Dan persekutuan dalam Roh Kudus. Dan kekuatan juga dalam Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua katakan, amin. God bless you. Shalom again. Sampai ketemu minggu depan. Thank you.